pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Kami sungguh senang pada pagi hari ini di mana kita bisa meluangkan waktu kita sebelum kita memulai segala aktivitas kita. Kita mau mengucap syukur kepada Tuhan sebab Dia Allah yang menuntun hidup kita. Dia Allah yang baik, sungguh baik, teramat baik dalam hidup kita. Mari pada pagi hari ini kita bawa ucapan syukur kita yang terbaik bagi Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan, sungguh kami menikmati kebaikan yang tak pernah lalu dalam hidup kami. Kau Allah yang dahsyat, penolong hidup kami Tuhan. Pagi hari ini kami bawa hidup kami sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, berkenan kepadamu Tuhan. Sebab itulah penyembahan kami. Biarlah Engkau disenangkan dalam setiap detik hidup kami Tuhan. Kami mau selalu mengandalkan Engkau, Yesus Tuhan, kekasih jiwa kami. Terima kasih Tuhan. Kami mau nyatakan bahwa Engkau Allah yang baik. Biar kami selalu mengagungkan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kami mengakui bahwa Engkau Allah yang baik dalam kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta
mata kami selalu memandang-Mu Tuhan. Biar hati kami selalu berpaut hanya padamu saja Bapa. Sebab Engkaulah pertolongan kami. Terima kasih Tuhan. Ini segenap hati kami berikan padamu Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidup ini, kami mau tetap mengandalkan Engkau. Yesus Tuhan, penyelamat kami. Dimuliakan namamu dalam hidup kami Tuhan. Haleluya Yesus. Kami percaya Tuhan, Kaulah yang mengobati setiap jemaat-Mu yang sakit pagi hari ini. Kau yang menjamah setiap mereka yang beban berat. Kau berikan jalan keluar. Mungkin umat-Mu sedang mengalami masalah Tuhan. Hikmat Allah tercurah menolong. Berikan kekuatan yang baru dan sukacita yang baru pada hari ini. Saat ku tak melihat jalan-Mu, saat ku tak mengerti rencana-Mu, namun tetap ku pegang janji-Mu. Pengharapanku hanya pada saat ku tak melihat jalan-Mu, ku tetap percaya Kau Tuhan yang setia. Saat ku tak melihat jalan-Mu, saat ku tak mengerti rencana-Mu, namun tetap ku pegang janji-Mu. Pengharapanku hanya pada sebab hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Yang percaya Tuhan katakan, hatiku percaya, kami percaya janji-Mu. Hatiku percaya, oh hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Sekali lagi dengan iman katakan, hatiku
Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom semuanya. Saudara, pagi-pagi begini setelah kita istirahat panjang di malam hari, tentunya harusnya lebih sehat ya. Jiwa lagi segar, kita mau dengar firman Tuhan. Saudara siapkan seluruh pikiran dan keberadaan saudara, fokus sejenak supaya pesan dari Tuhan sampai ke setiap kita dengan benar. Mari kita tundukkan kepala lebih dahulu. Bapa di surga, biarlah kami belajar untuk menundukkan diri kepada setiap kehendak Tuhan. Pagi ini berbicaralah agar kami benar-benar tidak hanya mengerti dengan nalar kami, tapi masuk ke dalam hati kami. Tuhan berkati gerejamu ini, Tuhan berkati mulut hamba-Mu ini, supaya kebenaran sampai ke ujung bumi. Terima kasih, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, banyak orang di dunia ini mengejar mujizat, ingin mengalami mujizat. Itu suatu keinginan yang baik, keinginan yang wajar. Siapa yang tidak mau mujizat? Tentu mau, ya. Tetapi kita harus mengerti bahwa mengalami mujizat itu bukan yang utama. Sebab tidak semua orang pasti mengalami mujizat. Kalau arti mujizat kita artikan sebagai misalnya sembuh dari penyakit, tiba-tiba sembuh gitu. Ya, kan tidak semua orang mengalami. Misalnya mengalami berjalan di tengah-tengah laut yang terbelah. Kan kita tidak mengalami. Artinya apa? Artinya mujizat itu tidak harus dialami setiap orang. Biarlah Tuhan sendiri yang memberikannya kepada siapa Ia ingin memberikannya. Mujizat, ya. Lagi pula, kalau yang dikejar mujizat itu saja, maka orang salah arah. Hidupnya menjadi salah arah. Sebab hidup yang utama ini bukan mengejar mujizat. Ya. Tuhan Yesus selama pelayanannya memang banyak berbuat mujizat. Tetapi perhatikan, tidak pernah menekankan bahwa kita semua harus mengalami mujizat itu. Tidak. Yang sakit disembuhkan. Tentu. Tapi tidak semua orang kan sakit disembuhkan. Nah, demikian juga dengan kita semua. Kan kita, mungkin di antara kita ada yang mengalami mujizat, ya. Seperti saya mengalami mujizat, ya. Tapi kan gak semua orang mengalami mujizat yang sama. Ini menunjukkan bahwa mujizat itu bukan yang utama. Nah, lalu yang utama apa? Yang utama tentu saja keselamatan jiwa, saudara. Jadi jangan sampai ke gereja hanya ingin mengalami mujizat, ingin mengalami kesembuhan fisik, ingin makmur, kaya, sukses. Ya. Tetapi tidak mau bertobat. Yang utama itu bertobat. Karena Tuhan Yesus berkata, bertobatlah. Tidak pernah Tuhan Yesus berkata, kamu harus mengalami mujizat. Tidak pernah. Ya, bertobatlah. Tuhan mengasihi orang berdosa. Tapi tidak pernah toleransi terhadap dosa itu. Makanya kepada seorang perempuan yang berbuat zina, Tuhan berkata apa? Pergilah. Dan jangan berbuat dosa lagi. Itu saudara. Jadi kasih itu kalau diimplementasikan tapi tanpa kebenaran, itu bukan kebenaran. Kasih itu harus dilakukan dengan kebenaran. Ya. Yesus yang asli itu bukan seperti yang dibayangkan banyak orang yang memberi kesuksesan saja. Tapi justru yang asli itu ketika kita dalam keadaan sulit pun, kita tetap kuat. Nah, itu baru benar. Yang penting keselamatan jiwa, bukan keselamatan fisik. Percuma fisiknya selamat, percuma dapat seluruh dunia ini, tapi jiwanya tidak selamat. Nah, kita harus mendudukkan prioritas yang benar, saudara. Karena saya lihat banyak orang itu, setiap ke gereja itu lagi mau cari mujizat itu, bukan cari Tuhan lama-lama. Nanti kalau tidak mengalami mujizat, nanti terdakwa. Di hati diintimidasi seolah-olah masih hidup dalam dosa, makanya tidak dapat mujizat.
Padahal tidak demikian. Orang yang tidak percaya saja, itu bisa Tuhan tolong. Contohnya siapa? Si perwira yang punya hamba itu, perwiranya yang punya iman. Hamba itu punya iman nggak? Kan tidak, kenal aja tidak. Tapi sembuh juga. Jadi mujizat bisa dialami siapa saja, baik orang percaya maupun orang yang tidak percaya. Itu kedaulatan Tuhan tentunya. Makanya ke gereja jangan cari mujizat. Carilah Tuhan dan kebenarannya. Sebab kalau kita hidup ini cuma cari mujizat, nanti suatu hari kecewa. Karena semua orang kan bakal tua dan bakal mati. Artinya bakal punya sakit juga suatu hari. Nah, kalau orang berharap mujizat, ternyata mujizat tidak terjadi, malah mati. Nah, kan orang jadi tersandung. Makanya jangan aneh-aneh, saudara. Ikuti saja Alkitab. Mujizat itu ada, ya. Penting, ya. Tapi bukan yang terutama. Yang terutama adalah kalau kita mengenal Tuhan dan kebenarannya. Dan hidup di dalamnya tentu saja. Nah, hidup di dalamnya inilah yang banyak orang belum lakukan. Sebab orang percaya Tuhan hanya dengan mulutnya, tidak dengan perbuatannya. Tidak dia hidupi bagaimana harus hidup. Nah, ini kesalahan daripada kita semua. Bahwa kita harus menekankan mulai sekarang bahwa kalau orang percaya, ia memberi hidupnya untuk Tuhan. Kalau orang tidak percaya, hanya di mulutnya percaya, itu bukan percaya namanya. Ya, saudara ya. Jadi jangan sampai di antara kita itu tidak mengerti. Dunia ini banyak penyesatan. Bukan hanya menceritakan Yesus yang lain saja, tapi menceritakan bahwa Yesus ini akan membuat kamu kaya. Membuat kamu gampang hidupnya. Nah, yang begitu-begitu itu menyesatkan juga. Sehingga orang tidak all out untuk Tuhan. Apalagi merasa sudah selamat gara-gara Kristen. Ini merusak cara berpikir umat Tuhan. Merusak karakter umat Tuhan nih, saudara. Jadi hanya gara-gara Kristen lalu pasti selamat. Ya tidak. Kristen kan KTP-nya. Bagaimana dengan karakternya, jiwa dan rohnya? Apakah benar-benar mengikut Kristus atau tidak? Ada banyak hal yang mesti kita perbaharui, saudara. Seperti kata kitab Roma pasal 12 ayat 1-2. Berubahlah oleh pembaharuan budimu. Mindset kita itu dirubah. Jangan dari dulu salah tapi tidak mau berubah. Ya, hidup ini cuma sekali, saudara. Jangan dilewatkan begitu saja. Jangan sia-siakan waktu yang masih ada. Karena waktu berjalan terus, tidak menunggu kita berubah. Kitalah yang harus mengejar waktu, menggunakannya seefisien mungkin untuk berubah. Jika tidak demikian, maka kita menipu diri sendiri. Kalau kita berkata kita perlu Tuhan. Makanya, yang dikejar, yang paling utama itu bukan mujizat. Mujizat boleh ada, boleh tidak. Bahkan ya saudara, hidup kita sendiri ini aja pun sudah mujizat. Ya, punya Tuhan, sudah mujizat, sudah cukup. Lebih dari cukup. Ya, mari kita bertobat lagi, saudara. Jangan kejar mujizat, kejarlah Tuhan. Mujizat hanya tambahan, bonusnya saja. Mari kita tundukkan kepala. Bapa di surga, terima kasih untuk pagi hari ini. Kami semua disadarkan apa yang paling penting dalam hidup ini, yaitu Engkau sendiri, Tuhan. Ampuni segala kesalahan kami selama ini. Tuhan, Tuhanlah perlindungan kami. Tuhan pasti lindungi gereja ini dari tangan-tangan jahat, dari ajaran-ajaran yang tidak benar, dari pribadi-pribadi yang merusak pekerjaan Tuhan. Terima kasih. Kami mengucap syukur untuk tangan-tangan yang mendukung pekerjaan-Mu ini, Tuhan. Ada orang-orang yang sangat mengasihi Tuhan. Terima kasih. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.